Bang, ini kan masih membahas soal Citizen Lawsuit. Nah, perkembangan terakhir sebelumnya kan dalam diskusi kita itu akan lanjut. Nah, sementara notifikasi yang disampaikan kepada pemerintah Kota Banjarmasin itu ternyata dibahas kan, dijawab. Kemudian mereka mengundang dari Citizen Lawsuit. Alhamdulillah memang setelah yang pertemuan hari Senin itu kan tanggal berapa kemarin, tanggal 6 kalau Senin lalu, ya. Tanggal 6 lah. Itu kan sepakat bahwa apa yang menjadi misalnya permintaan kami itu disepakati bahwa memang ini menjadi inti masalah kita dalam hal terkait dengan tata kelola limpahan. Nah, istilah kita tuh tata kelola limpahan air. Nah, lalu fokus ke arah roadmap-nya itu kan, roadmap itu disepakati. Jadi kalau ketua dewan makan minta kalau bisa 100 tahun gitu sudah punya peta jalannya sampai 100 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, Pak Wali Kota juga seperti itu. Jadi kita sebenarnya merasa bahwa ini harapan yang luar biasa nih kan, artinya kita bisa direspon. Ya, bukan person diresponnya, merasa ini yang luar biasa. Ini kita merasa bahwa ini sangat diapresiasi, ini sangat sesuatu yang bagi kami itu kebahagiaan lah. Karena lama kan sudah kita persoalan ini kan mulai zaman 20 tahun yang lalu kan persoalan masalah airnya. Baru ini yang kita mendapatkan respon yang luar biasa. Artinya roadmap disepakati. Nah, roadmap itu kan memang banyak yang masih salah mengartikan lah. Ada yang roadmap ini hanya master plan. Padahal roadmap ini kan peta jalan yang khusus nanti membuat skenario atau strategi dalam mengatasi limpahan air. Mulai hulu, tengah, dan hilir. Saya sering mengistilahkan hulu, tengah, dan hilir. Karena 3 komponen inilah yang harus diilikan. Perkembangan berikutnya kan kemudian kita hari Senin itu, bukan Senin sih, malam Jumat, setelah Senin, Jumat itu kan malam setelahnya. Jumat. Nah, kita diundang terbatas sebenarnya beberapa penggugat, Bapak yang mewakili gugatan, kemudian ada ditemani sekretaris berempat kalau tidak salah kita kemarin tuh. Berlima, lalu kita bertemu secara ini di rumah bersama dengan beberapa perwakilan SKPD kalau tidak salah. Nah, di situ memang masih ada perbedaan sudut pandang, wajar lah dalam proses itu kan. Artinya bahwa misalnya pihaknya pemerintah kota dalam hal ini, institusi yang terkait itu beranggapan bahwa mereka sudah memiliki memiliki mekanisme pengelolaan atau pikiran atau mungkin konsep atau mungkin program yang memang dianggap mereka itu sesuai dengan mengatasi banjir segala, terutama dalam hal mereka fokusnya ke sistem drainase, lalu dipertunjukkanlah di kita manajemen bukan master plan drainase. Nah, dari situ kita semakin banyak mengetahui bahwa memang ada hal-hal penting yang memang harus dibenahi pertama tadi dalam kita melihat posisi kota banjir atau mungkin karakteristik kota Banjarmasin ini terhadap persoalan limpahan air. Nah, jadi kan pada saat itu ada Bang Rasi yang menarik. Ada salah satu mungkin saya lupa dari dinas mana yang opini dia, pandangan dia bahwa Banjarmasin ini sebenarnya bukan kota rawa yang ada gambutnya. Jadi dia beranggapan bahwa ini tidak ada gambut lah kalau bahasa saya yang saya tafsirkan itu kan. Nah, padahal memang Banjarmasin ada memang yang tidak ada gambutnya, tapi juga ada kawasan yang berbatasan dengan Banjarmasin, dengan Kabupaten Banjar, dengan Marabahan. Misalnya di kawasan yang berbatasan itu banyak didominasi oleh kawasan lahan rawa gambut. Yang rawa gambut itu kan fungsi spornya itu kan ada buat mengisap air itu kan, bagi mereka itu tidak ada. Nah, mereka juga sangat kuat untuk penekanan kepada persoalan pompanisasi. Jadi itu menjadi ini. Nah, lalu itu oleh Prof Adin disampaikan bahwa dengan kondisi kita yang permukaan air sungai misalnya selalu meningkat, ditambah dengan
curah hujan tinggi segala macam. Jadi kita mengadakan pompanisasi itu kayaknya kan membuangnya tuh kemana jadi masalah kan? Karena kita banyak kehilangan daerah-daerah resapan air. Ya. Bentar Bang, pompa itu kan dibutuhkan ketika ada kelebihan air. Ya. Maka kelebihan airnya akan dipindah ke biasanya kan ke sungai. Ke sungai besar. Ya. Tapi problem kita kan sungai lebih tinggi daripada daratan kita kan. Lalu kita mau membuang gimana pun kan akan selalu kembali karena sungai lebih tinggi. Kecuali semua kawasan di Banjarmasin ini dibikin tanggul. Artinya dia tertutup, Ya, tidak ada kemudian keluar. Ya, itu pertama itu. Karena kedua kan dari segi hubungan budaya Banjarmasin dengan sungai ini kan hubungannya kan erat sekali nih. Ya, kalau misalnya sosial budaya itu kan kehidupan di sungai, orang berkelotok, orang misalnya berjukung, orang yang misalnya aktivitas di sungai, di air itu kalau ditutup sungai itu dengan pompa, dengan sistem pintu air, kemudian pompanisasi, bagaimana mereka keluar masuk? Artinya itu nggak bisa lagi. Nah, itu udah bisa lagi, agak kesulitan kan. Nah, jadi memang, nah itulah yang terjadi di Veteran Bangladesh. Di Veteran kan akan ditutup seperti itu. Jadi mulai dari Keramat itu, sungai Keramat itu ditutup pintu air. Di Sungai Tabuk Ujung yang arah ke Sungai Lulut, itu kan ditutup pintu air. Di Jalan Veteran pintu air. Jalan Veteran itu berarti nanti akan turun ke Martapura. Iya, ke Martapura Nabayang. Itu kan semuanya turunnya ke Martapura atau Nabayang. Kan kalau itu ditutup, padahal kan historinya kawasan itu mulai ada pasar Kuripan, kemudian pasar di mana di Batuah dan lain sebagainya itu kan termasuk di pasar-pasar lainnya sekitar itu kan mengangkut barang-barang jualan itu kan barang produksi pertanian kan lewat sungai. Bang, artinya kalau kemudian ada pintu-pintu air, maka konektivitas sungai dalam kaitan misalnya moda transportasi, walaupun kan bukan moda transportasi publik membawa orang lagi, tetapi setidaknya sekarang kan masih ada nih. Kan tapi hari ini kan sekarang masih ada juga kelotok-kelotok, jukung atau segala macam yang masih melintas kan, Bang. Nah, artinya kalau itu ditutup, berarti kan bayangan kita pintu air itu seperti yang di dekat itu ya, dekat SPBU yang Sabila yang ada itu. Nah, kalau itu kan praktis tidak bisa lagi. Nah, jadi kan dia dibutuhkan pada saat air berlebih. Dia kan bisa dipompa keluar. Jadi yang dari dalam kan, yang dari luar pada saat tinggi itu sungai itu tadinya tidak bisa masuk ke dalam. Jadi seperti itu konsepnya. Tapi kan cuma di sungai. Nah, kita kan begitu rendah dari permukaan air sungai sudah ininya, apa kita harus membuat pintu air semuanya atau tembok semua gitu kan. Nah, itu Bang Rasi. Tapi yang paling penting itu kan mungkin bagi kita tuh sebenarnya Bang Rasi, historinya Banjarmasin itu kan sungai, rohnya itu kan sungai. Kalau bahasa kita sering itu kan, rohnya itu sungai lah. Kalau sungai itu diputus hubungannya tadi dengan cara aktivitas manusianya itu sudah tidak banyak di sungai, itu bukan Banjarmasin lagi. Ngapain kita bergelar 1000 sungai kan? Karena bukan seperti itu lagi nanti nilai-nilai budaya, sosial budaya itu. Jadi kehidupan sungai itu akan menjadi hampir tidak ada sama sekali. Jadi di situ kayak saluran pembuangan aja nanti sepanjang Jalan Veteran itu. Bang, artinya selanjutnya nih setelah dari dua kali pertemuan. Selanjutnya setelah 2 kali pertemuan, apa yang akan dilakukan oleh tim Citizen Law Suite dengan pemerintah Kota Banjarmasin? Yang artinya kan sudah sepakat, kan yang ramai nih yang sekarang bahwa ini kan gugatan tidak berlanjut kan, Bang? Artinya kan gugatan stop, kemudian nanti akan membuat roadmap peta jalan bagaimana mengatasi soal limpahan air tadi. Nah, ke depan teknisnya akan seperti apa tuh, Bang? Artinya sama-sama dong antara CLS dengan Pemko Banjarmasin. Iya, memang kita diminta oleh Pak Wali itu kan memang kemarin tuh memberikan, ada memang kemarin tuh pembicaraan posisi kita tuh seperti apa sih? Apakah masuk dalam ini gitu kan? Tapi kita kan sebenarnya secara ini kita kan lebih banyak sebenarnya fokus itu memberikan masukan dan mengarahkan seperti apa sih yang sebenarnya kita tawarkan untuk sama-sama diterapkan, dan kemudian pihak di pemerintah kota menggodok itu menjadi sesuatu yang lebih teknis, lebih matang. Jadi kami itu misalnya tatarannya tuh lebih banyak berbicara mungkin di kerangkanya, bahwa roadmap itu seperti ini, isinya seperti ini segala macam. Nah, jadi itu yang sebenarnya kita ini, karena kemungkinan kan kita kan lagi menyusun dengan ini, ada 2 aplikasi yang kita fokuskan, susun saat ini, yang kita coba nanti usulkan ke pemerintah kota, mungkin minggu depan kita usulkan. Pertama, pematangan mengenai alur pembahasan roadmap itu seperti apa sih. Kalau kerangkanya kita sudah serahkan kemarin pada saat yang hari Jumat itu, pertemuan malam Jumat. Nah, kita lagi mematangkan lebih detail lagi dari kerangka tuh masuk ke dalam pembahasan apa sih isi pembahasannya. Nah, setelah itu tinggal mereka mempelajari, mematangkan dan menyepakati kira-kira mana yang misalnya
bisa dikembangkan, mana yang kurang, dan disempurnakan lah. Kemudian yang kedua, kita ada dua tim teknis dan tim hukum. Nah, tim hukum ini kan nanti itu akan membahas mengenai salah satu tuntutan kita itu kan mengembalikan adanya lembaga yang dulu Dinas Sungai. Oh ya, Dinas Sungai dan Drainase dulu. artinya dalam bentuk OPD, SKPD. Ya itu dulu. Nah, kita lagi tim hukum kita lagi melihat kemungkinan celah hukum agar itu bisa direalisasikan, karena bagian dari tuntutan kita itu kan ada 4 keinginan kita itu kan. Pertama, roadmap. Yang kedua, mengembalikan secara alami mengenai fungsi-fungsi yang drainase, bukan drainase, fungsi-fungsi proteksi Kota Banjarmasin terhadap air, mengenai bagaimana misalnya mengoptimalkan lahan-lahan rawa gambut, kemudian area resapan, kemudian sungai segala direvitalisasi segala macam. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghidupkan kembali tadi lembaga yang khusus menangani nih. Artinya SOTK-nya pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi kan ada roadmap, ada tadi langkah kerja yang tetap mengembalikan fungsi-fungsi yang terlambat kebahariannya, kemudian ada lembaganya yang sebagai pelaksana ini yang akan mengatur itu tadi. Nah, yang terakhirnya itu perda. Nah, perda ini maksudnya roadmap ini kita minta kan jangka panjang, lalu isinya semua isi tahapan-tahapan strategi di dalam roadmap itu akan diperdakan. Nah, perda ini yang terakhirnya kita harapkan nanti bisa muncul. 4 inilah yang menjadi poin terpenting, karena kita tidak ingin penanganan calap atau tata kelola limpahan air ini menjadi hanya program musiman. Jadi setiap musim pilkada lah, selesai pilkada 5 tahun ini yang ini, 5 tahun berikutnya ini yang ini. Jadi kan bisa selesai. Itu kan jadi parsial jadi kan. Nah, kita ingin sistemik semua, terpadu semua, dan ini mungkin kurunnya tuh paling tidak itu 50 tahun. Jadi jangka panjang betul. Jangka panjang. Paling tidak kita kan tuntutan kita tuh kan sampai 2100. Tapi oleh Pak Ketua Dewan mintanya 100 tahun. Kita kan kalau 2100 kan 30 tahun kurang lebih, 75 tahun lah. Tapi di kalau sampai 100 tahun saya pikir lebih bagus lagi. Jadi itu yang dilakukan. Bang Subhan, tadi kan ada menyinggung soal tim pemerintah Kota Banjarmasin itu menjelaskan kepada CLS kan bahwa konsep drainase yang dilakukan selama ini itu akan bagian daripada roadmap lah, dalam tanda petik kita baca peta jalan bagaimana mengatasi limpahan air yang tadi disampaikan Bang Subhan. Nah, tim CLS sendiri, terutama Bang Subhan nih, kan kita sering kali bicara soal bagaimana tata kelola, bagaimana desain drainase di Kota Banjarmasin. Kita sering memberikan catatan kritis terhadap penataan pembangunan drainase di Kota Banjarmasin. Nah, yang mereka paparkan soal drainase dalam rangka mengatasi limpahan air itu kalau menurut Bang Subhan bagaimana? Nah, memang pada saat pertemuan itu tidak ada dipaparkan, cuma diberikan data. Nah, kebetulan data itu salah satu tim kita Pak Akbar, Akbar Rahman, Pak Rahman membuka. Nah, ternyata yang paling mendasar itu Bang Rasidi menentukan titik awal muka air laut, posisi Banjarmasin terhadap muka air laut. Nah, ternyata mereka di data itu menurut Pak Akbar buka menyampaikan ke kita, mereka menggunakan tuh data di tahun 1991. Dan data itu sebenarnya yang selalu saya sampaikan, saya juga pada saat menyusun dulu waktu kuliah menyusun tugas akhir juga mengambil datanya itu posisinya minus 16 sampai 17 cm posisi Kota Banjarmasin di bawah permukaan air laut. Pada saat posisi di sekitar tahun 90, antar kurun 85 sampai 90-an. 91 mereka ngambil data itu seperti itu. Nah, ini Bang Rasidi digunakan sebagai acuan untuk membuat master plan drainase yang dibuat di tahun 2012. Nah, artinya itu kan sudah jauh lebih kan. Nah, pertanyaan kita tuh apakah valid data itu masih digunakan pada saat kurun waktu di tahun 2012. Titik di bawah permukaan air laut yang pada saat tahun 8 berapa tadi Mas? 90-an dibawa ke tahun sekarang ke 2026 apakah masih sama? Atau kalau kemudian berubahnya seberapa? Nah, harusnya dia beradaptasi menyesuaikan. Hadir tengah. Nah, jadi memang Bang Rasidi yang jadi problem itu
pada saat kita tadi kan kita menentukan itu tadi tuh. Nah, kalau misalnya posisi berdasarkan NASA kan, berdasarkan lembaga-lembaga yang terkait dengan riset mengenai kenaikan muka air laut itu kan rata-rata kenaikannya itu kan di posisi sekitar 3 sampai 4 cm per tahun. Per tahun. No, bukan 0,3 sampai 0,4 cm per tahun. Kalau 0,4 artinya dalam 10 tahun 4 cm. 4 cm. Nah, artinya bukan minus 16 lagi kan. Kalau kita mengacu ke sementara kalau dari tahun 90 ke 2026 berarti paling tidak kan ada 30 tahun lebih. 30 tahun berarti dikali 0,4 berarti kan sekitar 12 cm. 12 cm ditambah 16. Berarti sekitar 30. Nah, 30-an lah. Artinya harusnya desain itu dia menyesuaikan dengan kondisi kekinian tadi. Harusnya. Nah, itu problem pertamanya. Yang kedua, Kota Banjarmasin ini kan tidak bisa disamakan dengan kota-kota daratan. Karena dia tadi secara alamiah sudah berada di dataran rendah kan, sebenarnya di bawah laut kan. Nah, artinya dia dalam membuat drainase tidak bisa menggunakan sistem gravitasi. Jadi hukum Archimedes kan. Nah, jadi dari kalau yang air tinggi dari ke bawah. nah, bagaimana kalau semuanya berada di bawah? Bagaimana cara misalnya membuang air? Sedangkan muka air sungai kalau dia pasang posisi dia kan sama dengan muka air laut. Berarti posisi daratan Kota Banjarmasin kalau tidak ada misalnya penghalang di tepi sungai, maka itu air mesti masuk ke Kota Banjarmasin pada saat minus 16 itu rutin kan. Apalagi sekarang posisinya kalau memang kita mengacu berarti ada 30 berapa? Tadi posisi minus 30. Sekitar 30. 30 itu kan normal tuh. Hitungan kami sebenarnya minusnya di 2025 ini sudah sekitar kalau tidak salah tuh sekitar hampir 90-an kalau penggabungan antara penurunan tanah dan kenaikan muka air laut. Jadi dua faktor itu. Ini kan baru satu faktor yang diperhitungkan mereka. Nah, akibat itulah pada saat kita melihat sistem drainase dengan mengandalkan pola gravitasi tadi, maka itu tentu tidak akan bisa memberikan manfaat maksimal dalam hal tata kelola limpahan air. Karena itu dalam waktu tertentu muka air laut naik lagi, kemudian daya serap air semakin berkurang dari serap tanah itu terhadap air semakin berkurang, curah air tinggi, hujan segala macam itu pasti jadi masalah. Itulah makanya kita selalu berdiskusi kan paling lama ini 5 tahun akan ini, dan yang berikutnya alat buktinya itu adalah di dalam setiap drainase di Kota Banjarmasin itu Bang Rasi, kalau dibuka itu pasti selalu penuh genangan air. Nah, jadi kalau menurut ahlinya berarti Pak Hasan Husaini, ahli yang di bidang itu, teknis dia menyatakan bahwa fungsi drainase itu gagal bila mana air itu tetap berada di dalam drainasenya itu. Ya harusnya hilang. Nah, artinya dia berubah fungsi menjadi tempat penampungan air sementara. Jadi kalau air hujan tinggi, sementara limpahannya itu ditampung di drainase itu tadi agar tidak melimpah ke jalan. Tapi ketika kemudian volume drainase sudah penuh, tidak mampu lagi, dia akan meluber juga pada akhirnya. Ya, karena ini tidak terkoneksi. Akhirnya kalau misalnya tampungan naik, hujannya tinggi, bertemulah mereka antara pasang dan turun limpahan dari atas, terjadilah seperti yang sampai meluber di jalan segala macam. Jadi itu menurut saya harus dirubah ulang atau direkayasa ulang terhadap master plan drainase tadi. Memang di dalam roadmap itu master plan itu bagian dari roadmap. Jadi master plan itu bukan hanya drainase nanti. Master plan misalnya master plan revitalisasi, normalisasi semua sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Master plan mengenai daerah-daerah resapan. Master plan mengenai optimalisasi kawasan gambut. Kemudian master plan mengenai drainase tadi. Termasuk dengan tata kelola permukiman di bantaran sungai. Berarti master plan itu dia kayak apa ya? Kayak tematik gitu berarti ya Bang ya? Ketika tematiknya terkait dengan kawasan kumuh seperti apa, kemudian kawasan untuk yang tadi sungai seperti apa. Jadi kan dari sistem kita turunkan menjadi subsistem. Subsistemnya itu, jadi roadmap itu sebuah sistem ya. Jadi turun menjadi subsistem. Subsistemnya itulah di dalamnya master plan drainase dan rencana teknisnya, master plan sungai dan rencana teknisnya, master plan area resapan dan rencana teknisnya, master plan bantaran sungai dan rencana teknis bantaran sungai misalnya. Permukiman di bantaran sungai itu bisa boleh apa tidak gitu kan? Kedepannya itu kan. Nah, kita kan memang si malakama itu tanda kutip ya. Kalau kita memaksakan semua lingkungan di Banjarmasin bantaran sungai itu bebas dari bangunan sesuai dengan aturan
bantaran sungai, Iya. undang-undang Pak Prof ya. Maka itu ada kendala juga, kita kota Banjarmasin sejarahnya kenapa disebut Banjarmasin kan dalam sejarah kotanya itu kan karena banyaknya bangunan-bangunan yang berjejer di tepi sungai. Nah artinya Banjarmasin itu sebelum ada aturan undang-undang atau aturan yang terkait dengan peraturan bantaran sungai atau sungai tadi, rumah-rumah, bangunan-bangunan itu sudah ada semuanya di pinggiran sungai, termasuk pusat perdagangan jasa. Nah, jadi ini perlu dilihat ulang. Karena kalau kita berpikiran bahwa semua bantaran sungai hilang dari bangunan, maka semua pasar-pasar yang ada di Sudi Mampir, di Ujung Murung, di Pasar Lima, di Pasar Kuripan, Pasar Lama, itu semua yang dipikul akan dipangkas semua. Berapa yang biaya dan yang harus dikeluarkan, mudaratnya yang muncul akibat kegiatan terjadi. Jadi harus ada berpikir istilahnya tuh progresif mengenai memadukan antara mana-mana sih yang boleh terbangun, mana-mana sih yang tidak boleh terbangun, kan seperti itu. Mungkin Pak Adin nih. Bang, nah sekarang kita ke Pak Prof. Pak Prof, ini kan kita melanjutkan soal CLS tadi. Artinya kan sudah ada kesepahaman lah antara pemerintah kota dan CLS untuk sama-sama, satu kan tidak ada lanjutan kan Pak Prof. Lanjutan gugatan kan tidak ada. Artinya kemudian ditindaklanjuti dengan sama-sama membuat roadmap peta jalan bagaimana mengatasi limpahan air di Kota Banjarmasin. Tapi kan yang juga menjadi pertanyaan besar ini dari dalam pendekatan hukum misalnya Pak Prof. Seberapa kemudian peta jalan roadmap yang dibuat oleh tim CLS bergabung dengan pemerintah kota itu betul-betul menjadi panduan Prof. Ya. Jangan sampai ini hanya sekedar rame-rame membuat roadmap saja, tapi tidak juga menjadi panduan untuk dipatuhi gitu Prof. Sementara kan kalau kita bicara ketentuan dalam membangun itu ada namanya RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang, jangka pendek misalnya. Nah Pak Prof gimana? Nah jadi kan ini hasil perenungan selama ya sekitar 10 sampai 15 hari. Setelah ketemu itu? Ya, setelah ketemu. Nah, setelah mendengar pemberitaan lah, pernyataan dari pihak Pemko bahwa memperbesar daya tampung air dengan merevitalisasi atau menormalisasi sungai itu dananya kada daya, nggak ada di koran lah. Tapi pos. Bagaimana Prof menormalis apa? Jadi kan dengan kita kan untuk mengatasi persoalan itu kan salah satunya menurut kami kan bahwa menormalisasi sungai. Artinya membesar daya tampung kan. Nah itu katanya dananya tidak ada. Bahkan Sungai Martapura yang sudah kedalamannya agak dangkal, sudah 10 meter lah. Itu mengkhawatirkan juga kan. Nah itu bahkan tidak ada dananya. Nah lalu pikiran saya gini, kita balik dengan kondisi yang katakanlah yang rusak hari ini, kita biarkan rusak toh. Lalu kita ke depan gini, kita mengikuti pendapat Hasan Hussaini. Jadi gini, kita ukur ketinggian air terdalam, pasang terdalam, ukur. Nah, di sudut kota kan, nah itu ukurannya, maka kita melakukan tambahan ketinggian kegiatan, apakah jalan, apakah bangunan di atas ketinggian itu. Nah itu kan supaya tidak terdampak tadi. Tidak terdampak, artinya biar sudah rusak kayak gitu kan. Tapi kita sudah tahu ketinggian paling tinggi, pasang tertinggi. Cuma kan kelemahannya nanti ada air yang menumpuk yang tidak mengalir. Itu adaptif berarti kita. Jadi kan pasang, lalu kita akan melakukan jalan ditinggikan, bangunan tinggikan. Apabila terjadi ketinggian lagi, artinya pasti ada rusak lagi. Gitu kan? Nah, itu yang kita tangani. Jadi kalau bahasanya tuh biarkan semua kota Banjarmasin menjadi daerah resapan air. Kalau ya kan sudah paling gampangnya. Cuma Pak Prof, itu sebenarnya pada saat kita Satgas Banjir dulu, itu kan sudah kita putuskan bahwa kita pada saat ingat, mungkin masih ingat
pada saat kita menentukan ketinggian muka jembatan, kita mengambil dari ketinggian air tertinggi pada saat banjir di Jalan Ayani. Diambillah kemarin itu kan setiap jembatan yang tengahnya itu harus minimal 1,5 meter dari muka air pasang tertinggi pada saat banjir. Nah, tapi itu sayangnya itu tidak dijadikan sebagai acuan berikutnya. Nah, Prof, artinya tadi kan penyikapan kita terhadap dampak ketika banjir tertinggi, kata Pak Prof kan dampaknya segini nih. Maka kemudian kita sikapi dengan membangun jalan harus di atas itu, membangun bangunan di atas itu kan menyikapi dampak. Tapi menyikapi masalah sendiri bagaimana? Ya, itu kan nanti kan ada kelemahannya. Itu kan harusnya kan air itu kan jangan terlalu lama. Dulu tuh drainase itu kan yang namanya drainase bukan drainase buatan, tapi alam, sehingga cepat mengalirnya. Kalau alam ini kan bisa bertumbuhkan dengan bukan, yang buatan ini kan bisa bertumbuhkan dengan alam atau tidak berfungsi tadi kan anak, sehingga menjadi genangan. Jadi sungai baru. Sungai baru, sungai baru yang tidak mengalir. Nah, itu diatasi secara parsial. Artinya di mana-mana genangan-genangan. Artinya kan kita agak kesusahan kan sungai terlalu banyak. Nah, yang kita butuhkan itu adalah kan kemarin itu saya katakan bahwa kita tidak bisa menanggulangi terjadinya rob, ya bisa. Tapi karena bagaimana itu siklus. Rob datang tapi kita selamat. Kita selamat. Kita selamat dan itu berjalan cepat. Seperti kata Pak Pak Gubernur, Pak Sahri. Airnya numpang baris sebentar aja mengalir. Itu yang dimaksud beliau. Banyu lalu aja. Banyu lalu aja. Tapi memang itu falsafahnya sungai-sungai kita dulu kan kayak gitu. Oh iya, itu dulu pernah disampaikan Paman kan. Paman ketika di gubernur. Artinya konsep itu sebenarnya betul. Bahwa air itu lewat, air itu lalu, dia tidak bertahan. Itu banjir yang di Banjar rob. Bukan banjir yang di hulu sungai. Jadi kan banjir itu kan dua, karena itu kita sering menyebut istilah calap. Karena banjir itu kan datang pelan, kemudian mengalir, terus turun. Mengalir itu ada dorongan drainase tadi, drainase alam. Prof, sebentar, artinya kalau dia bergerak, kalau dia mengalir, berarti kan di hilir ini masih ada tempat untuk kemudian air ini turun. Kalau kemudian diam stuck, berarti di hilirnya ada masalah. Ada masalah. Artinya tidak atau nanti pada saat turun ini tertahan. Iya, tertahan kan karena drainasenya tidak pas itu kan, misalnya lah ada karena melebihi kan banjir itu melebihi palung sungai. Itu pengertian di pipi sungai. Jadi kan melebihi palung sungai itu dia akan mengalir ke tempat-tempat yang bukan tempatnya. Kan tempatnya kan di sungai ya. Iya, sebenarnya di sungai. Di sungai atau embung-embung. Ya, makanya kan sebenarnya dari tadi yang kita sampai 4 yang kita minta, poin kedua itu kan melakukan proses pengembalian fungsi kembali secara alamiah mengenai daya proteksi Banjarmasin. Tadi sebenarnya yang disampaikan Prof Hadin tadi itu sebenarnya hal yang pada saat kita tuh pasrah, kita kan menyerahkan, lalu kita anggap sudahlah, pokoknya Banjarmasin ini kita biarkan apapun yang terjadi, hujan atau misalkan perbaikan muka air laut, dia biarkan tergenang. Tapi kita memikirkan bagaimana genangan itu tidak menjadi masalah kan seperti itu. Ya, mengatasi dampak. Mengatasi tadi karena problemnya itu adalah pada saat kita mau mengatasinya begitu dia sudah menjadi sesuatu yang tetap, maka secara otomatis semuanya kan akan ditinggikan. Mulai dari bangunan, dia harus tinggi, jalan ditinggikan segala macam. Nah, lalu sebenarnya secara prinsip Banjarmasin itu kita rubah dia menjadi sesuatu yang sifatnya daratan. Jadi daratan air bergenang kayak gini kan, bergenang lah. Pada satu semuanya kita tinggikan. Jadi dia tidak lagi berfungsi sebagaimana dulunya. Jadi sungai sudah tidak ada. Kemudian daerah resapan sudah tidak ada lagi karena semuanya kita anggap flat menjadi tergenang. Jadi kita berdiri di atas sungai. Itu yang sebenarnya yang terjadi pada saat Pak Hadin sampaikan tadi, yang dibayangkan pada saat di tahun 2100. Pada saat posisi muka air laut itu kurang lebih sekitar 1 meter, hampir 2 meter, 1,8 meter. Posisinya itu
naiknya dibandingkan posisi kota Banjarmasin di posisi yang tahun 991 tadi, pada saat dia minus 16. Pada saat itulah semuanya kan ilustrasi yang tergenang tuh. Seperti yang disampaikan Kompas kan di tahun 2050, sebagian kawasan Banjarmasin itu akan kena zona merah. Nah, tergenang itu kan. Nah, pada saat itulah lalu konsep pembangunan itu berubah. Jadi kota kita sudah menjadi kota resapan air, lalu pembangunan itu dia akan mengapung di atas sungai, di atas air semua. Karena semua udah air, tinggal itu. ketika kita tinggal di situ, tinggal kita beradaptasi dengan situasinya. Nah, tapi kan ilustrasi itu menurut saya itu kan ilustrasi pada saat 100 tahun ke depan. Sebelum, karena biaya untuk meninggikan jalan, bangunan begitu besar toh. Nah, sebelum menuju ke sana ada langkah protektif dini dulu melalui tadi pengembalian 3 fungsi di mana yang bisa dikembalikan. Kalau saya kecenderungannya sebenarnya pemerintah kota itu kan harus lebih banyak membangun embung-embung. Makanya kan konsep berpikir kita itu sebenarnya beda dengan yang dipakai oleh konsep berpikirnya pemerintah kota pada saat menyusun manajemen drainase. Mereka kan mempletkan semua dan di situ yang saya baca sekilas, saya belum mendalami sih, tapi suatu saat kita dalami, mereka tidak menggunakan sistem zonase. Padahal dengan posisi kita nih yang semuanya terendam, artinya di bawah permukaan air laut, di bawah permukaan air pasang, maka zonase itu sudah bagian dari memperkecil skala kelolanya. Jadi kalau misalnya kita ambil kawasan, kalau kita bicara mungkin kawasan hanya kawasan Pelayan A, hanya kawasan Pekapuran, hanya kawasan di kampus Unlam tuh Kayu Tangi dan sekitarnya dalam radius berapa, itu dipetakan. Nah disitulah kita akan menghitung berapa sih sebenarnya limpahan air untuk cakupan misalnya hanya 10 hektar atau hanya Kota Banjarmasin ini kurang lebih ada 5 kecamatan kan. Nah, mungkin kita ambil per kelurahan tuh anggap aja dia ada nggak 100 hektar per kelurahan tuh misalnya. Jadi kita persempit jadi manajemen per kawasan. Per kawasan. Jadi kita ambillah manajemennya misalnya per 100 hektar. Nah di 100 hektar kita hitung pada saat kita sudah menentukan ketinggian muka air pasang tadi, pada saat dia dalam kondisi yang akan merendam semuanya, kita sudah memperkirakan air jumlah di sana itu seperti apa. Pada saat kita ketemu misalnya jumlahnya X liter atau X kubik, maka kita akan menyiapkan penampungan di daerah kawasan itu yang lebih besar dari X plus 1 kubik misalnya. Nah sehingga pada saat semua itu penuh, kita sudah ada tempat menyimpannya. Nah disitulah yang kita sampaikan kemarin tuh ada 3 yang harus kita berdayakan kembali. Pertama, memberdayakan sungai sebagai jalan air. Kedua, memberdayakan area resapan sebagai rumah air, rumah sementara air, tampungan sementara. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi rawa yang bisa dijadikan sebagai bank air. Bank air itu spon rawa itu kan gambut itu programnya sponnya itu rawa itu kan sponnya kuat tuh, lapisan menyimpan airnya. Nah inilah yang harus kita berdayakan dalam skala kawasan. Jadi jangan lagi kita berbicara skala kota. Kalau skala kota kita terlalu besar, tidak akan bisa ngatasin. Terakhir ini kalau kita lihatlah data yang disajikan oleh IPCC ya. Nah jadi kan ini dasarnya apa? Saya belum tahu apa lewat stelet. Jadi pada saat pasang tertinggi di hari ini di Banjarmasin itu menggenangi seluas 85,8% wilayah. Bayangin hampir 100 kan. Jadi dari semua kawasan 80 ini tahun ini. Ini hasil yang kita bacakan kan masih. Nah, artinya ini kan ini basisnya data ya kan Prof. Artinya dari semua kawasan Banjarmasin 85% lebihnya 85,5% wilayah Kota Banjarmasin terdampak terkena digenangi air. Bayangkan artinya daerah-daerah itu yang ditata, bayangkan artinya hanya kurang dari 15% yang tidak tergenang. Yang tidak tergenang itu untuk saat ini lah. Saat ini. Bila kita tidak melakukan apapun, 100%. Maka tapi ini 2026 kan, Prof? 2050 naik 10%. 10% aja. Berarti 85 tambah 10 jadi 95. Kali 86,6. 86,6 tambah 10%, jadi 96. Tahun 2050. 2050. Hampir 100%. Jadi 2100, 100%. Oke, Prof, satu lagi nih. Tadi kan kita nyinggung soal ini kan saya ke Prof, soal Banjarmasin kan katanya tidak ada lahan apa tadi Bang, lahan gambut. Nah itu ya ada pada pertemuan kan ada pada. Nah, Prof ya, Pak Prof ini gimana Prof? Memang yang kan
ini mengatakan yang apa yang bisa penyerapan air itu bukan gambut yang dimaksud dalam ilmu untuk kan ada lahan gambut. Gambut itu menurut PP Gambut itu tanah yang berungga. Nah, berungga itu bila di bawah 5 meter itu gambut biasa. Bilanya ini sampai 10 ketebalannya. Ketebalannya, iya. Kedalamannya. Kedalamannya. Nah, itu menjadi lindung. Nah, itu yang dimaksud kalau memang ada. Tapi kalau kita lihat memang ada rawa. Rawa itu sama fungsinya juga menyerap air. Nah, bila ditutupi dengan beton, tanah rusak kan tidak bisa lagi menyerap air. Nah, sama kasusnya hutan kan. Begitu ada tumbuh-tumbuhan, air hujan turun kan meresap kan, meresap menjadi tampungan kan. Begitu kemarau dia keluar. Nah, karena sudah air itu karena pohon itu sudah ditebang-tebang, air itu mengikis tanah tadi kan, mengikis tanah turun ke sungai yang TSS namanya kan. Tanpa ada hambatan. Karena bukan TS itu yang tanah, yang di bawahnya ke hilir itu ada yang ke kuning-kuningan. Itu tanah yang di bawahnya. Iya. Namanya karena dia tidak meresap lagi airnya. Dia meresap, tapi mengikis tanah. Dia mengikis tanah. Jadi, padahal harusnya ketika ada pohon, dia meresap. Nah, lalu analog dengan itu, kalau kita lihat kalau rawa yang tadinya kan penampung air dan bisa meresap air, ditutup dengan bangunan, bangunan, urukan, itu fungsinya hilang. Lalu menambah ketinggian permukaan. Ya naik terus. Nah, sebetulnya bagi Banjarmasin biasa carap kan. Ya. Tapi selama tidak mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial. Nah, yang ribut sekarang ini ketika banjir itu mengganggu aktivitas ekonomi, orang tidak bisa berusaha. Pasar-pasar. Kemudian aktivitas sosial. Ya. Sosial apa? Orang tidur, masuk ke rumah, sekolah. Nah, sampai di tempat saya juga kan berpengaruh. Kan setiap kali ke kampus saya pakai sandal, kan? Padahal dulu tidak pernah seperti itu. Dulu nggak pernah. Prof, artinya terjadi genangan, terjadi seperti itu tadi karena tadi yang harusnya air itu dalam konsepnya dia lewat saja, yang tadi kata Prof kan banyunya lalu saja, tidak terlalu tinggi, artinya kan dia tidak bertahan, dia cepat naik tapi juga cepat turun. Nah, ketika hari ini terjadi anomali, dia cepat naik tapi lambat turun dan bahkan cenderung berdiam, bertahan. Kenapa berdiam? Karena yang diairinya oleh ketinggian air tadi, ada problem. Bukan drainase. Drainasi alam. Tapi daratan. Jadi kan daratan itu kan bukan fungsi drainase. Artinya ada fungsi-fungsi yang hilang di situ. Kan drainase itu arti drainase itu mengalirkan. Fungsi kedua lah. Jadi dalam pipi sungai kita kan menurut hukum aja kan. Kita membaca alam ini berdasarkan hukum, maksudnya peraturan perundang-undangan. Nah, di pipi sungai fungsi sungai yang utama itu setelah bahan baku air minum itu drainase. Jadi sungai itu mengalirkan air. Nah, bagaimana? Coba kamu perhatikan beberapa sungai-sungai. Kalau sudah mulai surut itu kan tanah yang timbul. Ya, lumpur-lumpur itu. Lumpur-lumpur. Bagaimana dia mendrainase? Nah, maka alamiahnya jadi hilang. Nah, ketika kita kan salah satu pendapat kita menanggulangi banjir rob tadi itu dengan menormalisasi sungai. Tapi jawaban mereka kan tidak ada dananya. Kan ada itu saya foto kemarin di Pipus hari. Oh, ada di berita ya? Ada berita. Beberapa hari yang lalu. Hari Sabtu tadi mungkin ya. Kalau tidak hari Sabtu, hari Jumat. Ya, 2 hari yang lalu. Nah, kalau gitu kita letakkan aja dah sekarang ambil jalan termurah. Jalan termurah itu. Tapi ternyata genangan itu 85%, bayangkan. Itu bukan termurah jadinya kalau kita meninggal semua. Itu dampak tadi ketika air pasang, maka hari ini air itu menggenangi 85,5% area Banjarmasin. Jadi ini menarik Pak Prof. Yang paling memang awal kami ini di timnya CLS ini, kita ini yang paling awal dalam sebulan ini mungkin menyamakan persepsi dulu orang sini. Persepsi mengenai persoalan ini tadi kan. Persoalan misalnya bagaimana sistem alamiah Kota Banjarmasin, responnya gambut seperti apa, fungsinya sungai seperti apa dan sebagainya. Termasuk tadi persoalan
yang Sungai Martapura tadi Pak Prof yang tidak pernah diapa-apain. Ini kan harus menjadi bagian yang akan masuk di dalam pikiran roadmap kita itu tadi. Nah jadi orang sini memang tapi kita alhamdulillah kita bersyukur karena Pak Wali Kota memikirkan itu bahwa kita tidak bicara masa lalu ya Pak Prof lah. Kita berpikir bagaimana supaya masa depan ini kita bisa membuat paradigma baru dalam tata kelola sistem limpahan di Kota Banjarmasin. Saya pikir itu sudah sesuatu yang tapi kalau melihat dari sudut kewenangan lah, kalau sungai itu kan yang terjadi konflik antara almarhum Supian Arpan dengan almarhum Sari Darham tentang kewenangan. Nah, dilihat dari sungai, Martapura itu kewenangan provinsi. Karena itu diklaim oleh provinsi itu miliknya kan di sungai. Tapi dilihat dari bantaran sungai milik Kota Banjarmasin. Kan di wilayahnya kan masuk ke kota kan. Itu kan yang konflik. Nah, jadi kalau kita ikuti kalau normalisasi itu hanya sungai saja, tidak ke bantaran nah. Kan biasanya kan Kota Banjarmasin kalau kita perhatikan pada masa dinas waktu ada dinas sungai dan drainase, itu selain sungainya, bantaran juga ditatanya kan. Nah kalau sungai yang kedalamannya sudah 5 sampai 10 aja kan, yang Martapura itu tanggung jawab provinsi. Kenapa jadi harus menjadi tanggung jawab kota kan? Karena dia menghubungkan 2 kabupaten. Jadi kita harus konsisten itu. Konsisten. Jadi provinsi harus memperdalam sungai. Itu tanggung jawabnya provinsi. Jadi di dalam pointer keempat di kita itu kan ada peraturan daerah mengenai roadmap itu tadi kan. Nah kalau itu misalnya nanti dibantu Pak Prof dan ahli-ahli hukum, maka itu bisa mendudukkan tanggung jawab di dalam situ tadi. Sehingga mungkin tanggung jawabnya Kota Banjarmasin hanya bantaran dan masuk ke dalam wilayah-wilayah sungai yang skalanya hanya sungai kecil dan menengah. Jadi hanya menghubung antara ke Sungai Martapura dan Sungai Barito. Untuk urusan Sungai Martapura dan Barito itu urusan pemerintah provinsi ditambah pemerintah pusat. Karena akan menjadi tanggung jawab mereka. Nah, jadi itu yang kita inikan dudukan. Menurut saya sebenarnya itu salah satu peluang yang mempermudah Kota Banjarmasin untuk melakukan akselerasi. Jadi Kota Banjarmasin kan bisa menyampaikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah kami sudah punya nih, problem kami itu adalah di persoalan hilirnya sama sekali, di persoalan sungai besarnya, dan itu bukan kewenangan kami dan kami tidak punya kemampuan untuk melakukan itu tadi. Nah kita masuklah ke skala perkotaan saja, itu aja menurut saya Bang Rasidi. Jadi sebenarnya ada nilai positifnya kalau kita dudukan itu. Jadi jangan terlalu ngurusin masalah Martapura. Untuk Kota Banjarmasin kan Sungai Martapura itu bagian menjadi tugasnya provinsi dan mungkin tugasnya pemerintah pusat karena kan terhubung lagi ke Sungai Barito kan ini repot di mana sini karena Barito juga terjadi endapan sedimentasi walaupun dengan pengerukan yang dilakukan oleh siapa jalur itu apa yang di Muara atau perusahaan daerah Ambapers pun dilakukan mereka, kita juga belum tahu kan hasil dilakukan itu secara saintisnya atau secara fakta datanya itu apakah itu memang akan memperdalam sungai Barito tadi kan, Muara Barito tadi kan. Nah, lalu kan masuknya kan ke Martapura. Nah, jadi kan Barito juga harus dikelola, Martapura jadi sudah kan tak mungkin Banjarmasin. Jadi Banjarmasin ini sebenarnya hanya wilayah-wilayah terkecil. Makanya saya lebih cenderung sebenarnya Banjarmasin ini mengoptimalisasikan mengenai sungai kecilnya dan menengah yang ada di dalam kayak Sungai Guring, Sungai Pekapuran, Sungai Kelayang. Kalau kita baca keputusan wali kota tahun 2023 2023 mengenai jumlah sungai itu lah. Jumlah sungai itu 290. Jumlah sungai 2003. Nah, ada kepanjangannya, ada panjang, ada lebarnya. Jelas kan? Nah, bayangkan artinya kita memerlukan drainase demikian banyaknya untuk mengatasi banjir. Itu alam lah. Ya, sungai alam. Itu alam. Tapi itu kita tidak yakin itu berfungsi. Kadang maksud saya gini Pak Prof. Bayangkan dulu yang masih banyak ditambah kanalisasi masih calap gitu. Apalagi sekarang kan?
Prof, artinya kalau kemudian tadi dengan kemampuan anggaran kita yang terbatas, dari jumlah 200 sekian sungai yang existing-nya ada tadi, kalau perlahan misalnya ada program menormalisasi fungsi, kan menormalisasi fungsi kan, Prof, memfungsikan kembali sungai itu bagaimana harus sungai berfungsi. Misalnya kalau dia kurang lebar, bagaimana kemudian dilebari, atau kalau kemudian dia terjadi sedimentasi ya Bang ya, penyurutan karena lumpur, dia akan diangkat. Nah, itu harusnya secara rutin bisa dilakukan, maka kemudian sungai kan bisa menampung air yang bisa lebih besar kan, Prof. Sehingga tadi misalnya yang sempat meluber, dia kembali ke fungsinya sungai, fitrahnya sungai. Sebetulnya dampaknya itu bukan hanya drainase, itu menyehatkan lingkungan, lingkungan masyarakat sekitar. Kawasan sungai. Kawasan, coba kamu perhatikan lah. Saya kan tiap hari lewat Sungai Miai. Nah, Sungai Miai. Saya kalau ke kantor dari rumah menuju kantor saya tuh kan, saya sering pakai motor lewat Sungai Miai. Dan pasti melewati sungai. Nah, itu kan sedikit aja sudah pasang bukan turun iya. sudah kelihatan annya. Dasar sungai. Iya. Nah, lalu di situ agak kumuh, lalu jadi kumuh. Bayangkan, artinya airnya kotor, kan masyarakat menggunakan untuk apa? Ada sungai dulu sangat bersih, buat mandi, buat minum, biar cuci segala macam. Harusnya kan itu bersih, kan harus sehat. Iya. Masyarakat. Karena itu jadi tumpukan kotoran. Nah, itu menjadikan tidak sehatnya. Ya, Prof, artinya ketika kita mengatasi persoalan sungai dengan melakukan pengerukan, menormalisasi sungai, kualitas air menjadi lebih baik, maka juga akan berkontribusi terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Iya. Dan perubahan cara masyarakat dengan lingkungan tuh pasti berubah. Maksud kita itulah anti keroyok gitu soal normalisasi, jangan hanya satu lembaga. Jadi mereka dinas perumahan, dinas PUPR, dinas kesehatan. Ini kan dampaknya banyak kan. Nah, jangan orang berkilah langsung tidak ada dananya. Ya dari Nabi Adam sampai tapi yang jadi masalah tidak ada dananya, cuma drainase jalan terus. Ya, drainase yang keliru itu jalan terus. Sementara drainase alamnya sendiri dibilang Pak Prof tidak diurus. Ya kenapa jadi seperti itu kan pertanyaan itu? Karena lebih mudah ngurusin drainase yang ada di permukaan kan. Walaupun dalam 5 tahun ini bisa berkali-kali memperbaiki drainase yang sama. Tapi mungkin memang Mbak Rasidi, kalau pemerintah kota tuh berpikir dalam skala makro, keseluruhan tuh susah. Maka dia harus berpikir dalam skala mikro. Lalu disitulah fungsinya bagaimana misalnya kita memetakan dulu setiap kawasan prioritas itu yang mana. Misalnya yang tadi yang dari 80 berapa persen tadi Prof Hadian? 85,6. Dari 80% yang tergenang itu kan kelihatan tinggi genangannya di daerah mana yang paling parah. Nah, dibuatlah sebenarnya skala levelingnya. Oh, kawasan ini paling parah. Nah, kawasan paling parah inilah yang kita pikirkan dulu. Ini seperti apa cakupannya, wilayahnya di mana, kemudian apa kendala yang ada di sana, apa potensi yang bisa dimaksimalkan di sana, apakah dia misalnya ada sungai segala macam. Sebenarnya kan kalau bisa itu dipetakan dan kita mendapatkan gambaran utuh mengenai data itu, kita mudah untuk melakukan analisis mengenai apa sih sebenarnya langkah yang dilakukan. Langkah yang akan dilakukan. Nah, yang jadi problem kita kan itu tidak ada. Bahkan pada saat pertemuan di malam itu Pak Prof lah, di malam Jumat itu salah satu institusi kalau tidak salah orang Bapeda Pak Prof lah menyampaikan bahwa mereka belum memetakan data mengenai ketinggian segala macam sampai tingkat kawasan. Nah, jadi dari itu aja kita udah wah ini kan berarti kita lemah di data. Sehingga wajar aja pada saat penyusunan master plan itu tadi dari NASA yang masih menggunakan data tahun 91 tadi. Nah, bayangkan data itu kalau datanya itu tidak tepat atau mungkin tidak akurat, maka yang terjadi itu kebijakan pasti juga tidak akan menghasilkan kebijakan yang akurat. Itulah yang membuktikan kenapa drainase kita itu selalu bermasalah menurut saya seperti itu.